Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Dwi Gandung Hartanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa materi mengenai jurnalistik. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian semua like, subscribe, dan komen di channel ini. Oke? Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah materi mengenai jurnalistik. Adapun jurnalistik yang akan saya berikan adalah jurnalistik cetak, jurnalistik televisi, dan jurnalistik online. Seperti apa pembahasannya? Silakan kalian ikuti pembahasan sebagai berikut. Oke, kita akan membahas materi tentang jurnalistik. Kita masuk ke dalam pengertian jurnalistik cetak. Jurnalistik cetak atau print journalism ini adalah merupakan jurnalistik atau jurnalisme yang dipraktikkan pada media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah. Collins Dictionary ini mendefinisikan bahwa jurnalistik cetak sebagai profesi atau praktik pelaporan mengenai memotret atau mengedit berita untuk surat kabar atau majalah, atau the profession or practice of reporting about photographing or editing news stories for newspaper or magazine. Collins Dictionary juga mengartikan bahwa jurnalistik cetak ini sebagai jurnalisme yang dilakukan di surat kabar dan juga majalah. Dalam bahasa Inggrisnya, journalism as practice in newspaper and magazine. Media cetak atau print media sendiri ini artinya sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar ataupun majalah. Ini sumber dari wiktionary.org. Jadi kalau kita bicara jurnalistik cetak ini, bahwa jurnalistik ini adalah sebuah karya jurnalistik yang dipraktikkan atau ditampilkan dalam bentuk cetak. Seperti contohnya koran, tabloid, dan juga majalah. Namun ada pengertian ya, secara umum bahwa media cetak ini adalah segala jenis media yang membutuhkan proses cetak. Selain koran, tabloid, dan majalah, media cetak juga meliputi newsletter, buletin, banner, billboard, buku, brosur, flyer, spanduk, dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi bukan hanya sekedar majalah dan tabloid, tapi untuk banner, billboard pun itu termasuk ke dalam media cetak ya. Kemudian ketika kita bicara masalah jurnalistik cetak ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor verbal dan visual. Verbal ini adalah pemilihan dan penyusunan kata, rangkaian kalimat, dan paragraf yang efektif dan komunikatif. Visual ya, ini adalah penataan, menempatkan, desain tata letak, atau hal-hal yang menyangkut segi perwajahan gitu. Jadi bahwa dikatakan jurnalistik cetak ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor verbal dan faktor visual. Kemudian ketika kita bicara sejarah jurnalistik ya, sejarah jurnalistik cetak ini adalah sejarah jurnalisme itu sendiri. Artinya ketika kita bicara jurnalistik, ya jurnalistik adalah jurnalisme ya. Nah, jurnalisme cetak ini dimulai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di tahun 1455. Dari penemuan mesin cetak, ditambah juga ada penemuan kertas oleh Cai Lun, lahirlah sebuah media cetak atau surat kabar. Lalu berkembang dengan munculnya majalah, tabloid, buku, dan media-media cetak lainnya gitu. Jadi kalau kita bicara masalah sejarah jurnalistik cetak, itu berawal dari tahun 1455 ketika ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg ya. Dan ditambah lagi
dengan penemuan kertas oleh Cai Lun. Sehingga pada saat itu muncullah surat kabar dan akhirnya berkembang dengan munculnya berbagai macam media cetak lainnya seperti majalah, tabloid, buku, dan media cetak lainnya. Kemudian ketika kita bicara jurnalistik cetak, ada satu pertanyaan. Masih perlukah jurnalistik cetak ini dipelajari? Nah, jawabannya adalah berdasarkan survei Nielsen, ini menunjukkan bahwa media cetak lebih dipercaya ketimbang media cyber atau media situs berita online. Di sini Nielsen mengungkapkan saat ini media cetak memiliki penetrasi 8% dan dibaca oleh 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 83%-nya itu adalah membaca koran. Jadi berdasarkan survei Nielsen ini masih banyak orang yang suka baca koran dibandingkan situs online. Kenapa? Karena bisa jauh lebih dipercaya. Kemudian berdasarkan profil pembaca, media cetak di Indonesia ini cenderung dikonsumsi oleh konsumen dari rentang usia 20 sampai dengan 49 tahun. Ini ada sekitar 74% di usia tersebut. Kemudian biasanya yang membaca media cetak ini punya pekerjaan sebagai karyawan, ini ada 32%. Dan mayoritas ini berasal dari kelas atas, itu 54%. Maka dari fakta ini mengindikasikan bahwa pembaca media cetak ini masih produktif dan dari kalangan orang-orang yang mapan. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata ya rata-rata minimal mereka yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan ya, staf-staf seperti itulah, itu yang biasa masih membaca media-media cetak. Kemudian hasil survei Nielsen itu sama dengan temuan Zenith The Roy Agency di India. Menurut Zenith The Roy, meski bisnis media cetak ini melesu dan tertinggal oleh media televisi dan digital, prospek surat kabar di India ini tetap cerah. Bahkan, koran akan terus mendominasi segmen media dalam 3 tahun ke depan. Media cetak akan memperoleh 38,9% dari total iklan 73,711 skor di tahun 2020. Masyarakat bertahan membaca media cetak karena mereka mempunyai kebutuhan akan informasi yang akurat untuk sumber referensi. Meskipun artikel dengan topik yang sama ini ada di berita online ataupun juga di berita TV. Nah, untuk analisis yang sangat detail akan ditemukan di koran. Itu berdasarkan pendapat dari Zenith The Roy Agency di India. Jadi sekalipun artikel-artikel itu sudah banyak dikutip juga oleh TV ataupun media online, tapi koran masih menjadi minat untuk tetap dibaca. Oke, selanjutnya, karena media cetak atau jurnalistik cetak ini melibatkan banyak pihak, sehingga validitas, akurasi, dan kualitas beritanya selalu terjaga. Selain itu, di dalam jurnalistik cetak, sebuah berita melalui banyak tangan dalam tanda kutip, yang sengaja atau tidak sengaja turut melakukan penyuntingan. Sang layouter misalnya seringkali menemukan judul atau naskah yang salah ketik atau salah eja. Nah, di sini dikatakan bahwa media cetak ini akan lebih akurat karena apa? Karena banyak pihak yang melakukan proses pengerjaan sehingga media cetak ini lebih akurat gitu kualitas beritanya. Nah, seperti dilihat di sana bahwa seorang layouter ya, orang yang buat layout itu akan menemukan judul naskah yang salah-salah ketik atau salah-salah eja. Karena itu dia, selain wartawan yang menulis, kemudian yang pembuat layoutnya juga membaca, maka akan terjadi koreksi. Kemudian deadline yang lebih panjang pada media konvensional seperti koran
Ini akan memungkinkan penulis ini mencari lebih banyak sumber supaya tulisannya lebih berkualitas. Sumber tulisan itu bisa dari studi kepustakaan, observasi, ataupun mencari dari narasumber. Nah, sekarang kita bicara masalah alasan media cetak masih dibaca. Kenapa sih media cetak ini masih banyak yang baca? Ini ada 5 alasan kenapa orang tidak bisa atau tidak mau meninggalkan media cetak. Yang pertama adalah kebiasaan. Faktor kebiasaan ini menjadi salah satu alasan kenapa media cetak, koran, dan lain sebagainya itu masih bisa dibaca, masih ada yang membaca. Karena kebiasaan membaca koran atau majalah secara fisik membuat seseorang susah untuk mengubahnya. Terlebih, jika orang itu merupakan tipe pembaca buku fisik, akan merasa seperti tidak membaca jika tidak menggebet kertas, ya, dalam tanda kutip. Jadi nggak balik-balik halaman gitu. Jadi kayaknya nggak ngerasa puas gitu sebelum membalik-balik halaman. Yang kedua, alasan yang kedua adalah ulasannya lebih dalam. Rata-rata, tulisan di media online ini memiliki jenis artikel informasi yang singkat dan padat. Media online ini lebih mengutamakan kecepatan agar lebih up to date. Jadi kalau kita bicara media online, ini pembahasannya tidak mendalam. Karena apa? Biasanya dia umumnya pengen up to date. Cepet tayang, cepet tayang, cepet tayang. Seperti itu, sehingga isi beritanya pun singkat dan padat. Kemudian, untuk membaca media cetak seperti majalah dan tabloid, ini menjadikan alasan banyak orang untuk mendapatkan ulasan lebih mendalam. Jadi, karena ulasannya jauh lebih mendalam, maka banyak orang yang lebih cenderung membaca media cetak ataupun majalah, juga tabloid. Yang ketiga adalah lebih eksklusif. Banyak media cetak seperti majalah-majalah fashion, desain, arsitektur, dan lainnya yang dikemas lebih eksklusif dan harganya cukup mahal. Karena banyak orang yang merasa tertarik untuk tetap membeli majalah tersebut untuk salah satunya sebagai bahan koleksi. Belum lagi jika ada sebuah majalah yang memiliki edisi khusus dengan tentunya bonus-bonus yang menarik. Yang keempat adalah pusing melihat layar. Tidak semua orang itu bisa bertahan membaca pada layar komputer atau layar tablet atau layar handphone untuk waktu yang lama. Terkadang ada orang yang melihat pada layar tersebut matanya lelah, kemudian pusing. Itu jadi satu alasan kenapa orang tetap bertahan untuk membaca secara fisik. Artinya membaca majalah atau koran. Jadi karena dia tidak bisa atau tidak terbiasa baca dengan monitor karena menimbulkan cahaya sehingga mengakibatkan mata lelah dan pusing, akhirnya dia lebih suka membaca koran atau majalah dibandingkan dengan yang berbentuk online, ya, atau yang ada tampil di monitor. Selanjutnya adalah akses internet. Pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya ini semakin bertambah pesat. Tapi tidak semua wilayah dapat akses yang cukup baik dan stabil. Karena sebab itu, media cetak konvensional seperti koran, tabloid, dan majalah masih banyak yang diminati sebagai sumber berita dan informasi. Ya tentunya karena keterbatasan akses internet tadi. Yang keenam adalah media cetak lebih kredibel. Dari thread, ya, di Kaskus itu ada satu poin yaitu media cetak lebih kredibel atau dipercaya. Jika ada informasi yang belum jelas atau berita yang simpang siur, maka media cetak akan mengkonfirmasinya. Karena media cetak ini memiliki waktu hingga larut malam untuk melakukan cek and recheck berdasarkan fakta yang ada. Tuh, ya. Jadi itu beberapa alasan mengapa media cetak masih ada yang membaca sampai saat ini.
Selanjutnya adalah karakteristik jurnalistik cetak. Karakter utama dari jurnalistik cetak ini adalah beritanya dipublikasikan melalui media cetak atau printed media, di mana media cetak ini memiliki karakteristik di antara yang pertama, jurnalistik cetak melalui proses cetak dan panjang, meliputi peliputan, penulisan, penyuntingan, layout, dan percetakan. Jadi jurnalistik cetak ini prosesnya panjang gitu ya. Sampai dengan dia dicetak ini panjang. Dari tahap meliput, kemudian menulis, setelah ditulis kemudian disunting dibuatkan layoutnya, setelah layoutnya ada baru dilakukan pencetakan. Yang kedua ini karakteristiknya adalah melibatkan tata letak atau layout. Secara otomatis ini akan melibatkan yang namanya desain grafis dan juga perwajahan atau membuat cover. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah beritanya disebarluaskan dan berlaku dalam 1 hari. Harga koran biasanya ini turun ketika sudah sore atau malam hari. Ini istimewanya ketika kita bicara koran ya. Koran itu kalau misal dijual pagi, harga korannya masih stabil, normal, misalkan dia 20.000. Ketika dia sudah sore ya, siang atau lebih sore lagi, itu biasanya tukang koran jualnya lebih murah gitu. Karena apa? Beritanya sudah dibaca, udah banyak yang baca yang pagi itu. Nah, karakteristik keempat, ini sering terjadi salah cetak atau salah ketik sehingga ada ralat di edisi berikutnya. Jadi karena ini koran yang bisa muncul setiap hari, ataupun misalkan dia muncul seperti tabloid ya, bulanan atau mingguan, ada satu edisi yang terjadi salah cetak, maka di edisi berikutnya akan ada ralat berdasarkan kesalahan yang muncul di edisi sebelumnya. Kemudian karakteristik yang kelima, ini memiliki berita utama atau headline. Biasanya headline ini akan ditampilkan secara menonjol di halaman depan atau di halaman cover. Jadi tulisannya dia agak sedikit besar ya, dan biasanya akan dibedakan juga dengan warna yang agak cerah supaya ketahuan apa kelihatan sama pembaca bahwa oh ini headline ya, headline-nya dari si majalah atau koran. Kemudian karakteristik yang keenam adalah menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks atau tulisan, dan juga biasanya dilampirkan atau disisipkan juga gambar atau foto sebagai ilustrasi dari isi tulisan. Yang ketujuh adalah penulisan dan jumlah berita ini dibatasi oleh kolom dan halaman. Biasanya berita-berita yang ada di koran atau di majalah itu akan ditulis berdasarkan kolom. Jadi akan dibatasi oleh kolom-kolom. Misalkan ada satu majalah atau satu halaman itu ada 3 kolom, maka dibatasi kolom 1 dan 2 isinya tentang apa, kemudian 3-nya tentang apa, atau dia berlanjut kemudian bawahnya berbeda. Kolom bawahnya berbeda. Kemudian karakteristik yang ke-8, ini menggunakan bahasa jurnalistik secara ketat karena keterbatasan ruang atau halaman ya. Keterbatasan halaman karena biasanya sudah tentukan isi tabloid ini ada 29 halaman. Ya udah, gimana caranya dia mau muat beberapa berita di dalamnya, ya harus disesuaikan gitu. Yang ke-9, mengenal tenggat waktu atau deadline. Biasanya malam hari ya, karena harus segera cetak sebelum pagi. Jadi kalau kita bicara koran, besok mau tayang apa, malamnya itu harus sudah selesai. Karena pagi itu biasanya subuh itu sudah masuk tuh ke loper-loper koran dan lain sebagainya untuk didistribusikan, dijual ke para pecinta pembaca koran atau majalah. Yang ke-10 ini karakteristiknya hanya menyajikan peristiwa atau pendapat yang telah terjadi. Jadi isinya itu adalah sebuah peristiwa ataupun sebuah pendapat yang sudah terjadi. 11. Tidak dapat menyajikan pendapat narasumber secara langsung atau secara live. Karena sifatnya cetak, harus ditulis, ya harus disunting, harus di layout, maka tidak mungkin narasumber itu akan menyampaikannya secara langsung atau live. Kemudian periode terbit ini dibatasi oleh hari, minggu, bulan, dan tahun. Jadi kalau misalnya itu ada yang namanya tabloid mingguan, ada tabloid bulanan, begitu juga majalah. Tapi biasanya ada juga yang koran itu koran-koran harian. Ada yang terbitnya pagi,
Ada yang terbitnya sore, itu tergantung ya, tergantung dari si korannya. Kemudian 13, distribusi melalui transportasi darat, laut, dan udara. Karena proses penjualnya adalah secara langsung, ya bentuknya adalah fisik, maka untuk pendistribusiannya pasti akan melalui transportasi, apakah itu darat, laut, maupun udara. Nah, kita akan bicara masalah jenis dari jurnalistik cetak. Kalau kita lihat dari segi format atau ukuran kertas, jenis-jenis jurnalistik ini bisa seperti misalkan koran atau surat kabar, ada juga tabloid, ada juga majalah, ada juga buletin atau newsletter. Nah, di dalam perkembangannya, jenis-jenis media cetak ini menunjukkan karakter isi yang berbeda-beda. Jadi, isi dari media cetak ini berbeda, macam-macam bahasanya, macam-macam bentuknya. Yang pertama, kita bicara masalah koran atau newspaper journalism. Koran ini biasa juga disebut dengan surat kabar atau newspaper. Karena biasanya dia ini terbit tiap hari. Makanya koran juga biasa disebut dengan harian atau daily. Koran ini biasanya menyajikan segala jenis informasi dan topik berita, termasuk di dalamnya ada berita politik, berita ekonomi, sosial, budaya, berita kriminalitas, teknologi, dan juga bahkan ada berita tentang olahraga. Koran ini adalah sebuah media cetak yang berukuran kertas broadsheet. Detail ukuran kertas ini bisa dicek di paper size ya. Dan kalau misalnya kita bicara koran, koran ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan koran nasional dan koran daerah, ada koran pagi dan sore, ada juga koran berisi ragam jenis tulisan jurnalistik, mulai dari berita, opini, feature, juga kolom-kolom dan advertorial. Tuh. Jadi kalau kita bicara koran, koran itu jenisnya seperti itu ya. Ada koran nasional, biasanya koran nasional itu dia akan disebar, didistribusikan ke semua daerah yang ada. Kemudian kalau misalnya koran daerah itu biasanya koran yang hanya beredar atau didistribusikan di daerah tertentu. Kalau koran pagi biasanya koran yang terbit di pagi hari, dan koran sore juga koran yang hanya terbit di sore hari. Dan koran juga bukan cuma sekedar berita-berita yang penting ya, tapi kadang juga ada opini. Ya, bahkan kalau kita lihat koran Pos Kota ada satu isi ya halaman yang isinya itu tentang komik. Oke, selanjutnya adalah tabloid journalism. Tabloid ini adalah sebuah media cetak yang ukurannya setengah dari koran atau setengah broadsheet. Format tabloid ini diperkenalkan untuk mereka yang selalu sibuk sehingga harus membaca koran di mobil dan kereta. Dengan ukuran yang lebih kecil dari koran, ini maka akan memudahkan orang untuk membaca koran, memudahkan orang untuk membaca tabloid ini atau membaca koran ini tanpa harus membuka lebar-lebar yang bisa mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Berbeda dengan koran yang terbit setiap hari, tabloid ini biasanya terbit setiap minggu atau terbit setiap 2 minggu sekali. Tabloid biasanya ditujukan pada pembaca yang memiliki waktu luang untuk membaca, sehingga isi pemberitaannya lebih mendalam berupa feature atau in-depth reporting. Isi tabloid ini biasanya fokus pada topik tertentu, misalnya tentang gaya hidup, hiburan, tentang selebritas, atau tentang keluarga, atau berita remaja, dan juga olahraga. Dari format tabloid ini pula muncul jenis jurnalisme yang disebut jurnalisme tabloid. Kemudian adalah majalah atau magazine journalism. Majalah ini adalah salah satu media cetak dengan format ukuran kertas setengah ukuran dari tabloid, dan biasanya dia akan lebih tebal. Ya, isi halamannya lebih tebal. Karena lebih tebal, halaman demi halaman diikat dengan kawat atau deker ataupun dilem. Serta di bagian depan dia akan menggunakan sampul atau cover yang jenis kertasnya akan jauh lebih tebal dan atau mengkilat dibandingkan dengan kertas
di halaman yang paling dalam. Seperti halnya tabloid, majalah juga membuat pemberitaan ringan dan mendalam. Halaman majalah biasanya penuh warna atau colorful, ya, atau full color, dengan dominasi oleh gambar-gambar atau foto-foto. Dari segi isi, ada jenis majalah berita umum seperti Time, Tempo, dan majalah khusus seperti majalah keluarga, ya, atau majalah wanita seperti Kartini, majalah lain lah ya. Kemudian majalah-majalah Islam atau majalah pria dan majalah-majalah lainnya. Kemudian ada buletin atau newsletter. Buletin atau newsletter ini adalah media cetak dengan ukuran setengah kertas majalah, dan biasanya buletin ini diterbitkan oleh sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi, instansi, ataupun komunitas untuk kalangan internal. Buletin ini biasanya hanya terdiri dari beberapa halaman serta dibuat dengan konsep sederhana. Contoh populer adalah buletin masjid atau buletin Jumat yang sering ada ketika kita sholat Jumat. Itu contoh dari buletin. Atau bahkan ada beberapa sekolah juga yang mengeluarkan buletin, bisa ditampilkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan 2 bulan sekali, tergantung dari biaya yang ada. Kemudian kita bicara masalah proses jurnalistik. Proses jurnalistik cetak ini dikenal dengan istilah news processing, di mana di dalamnya adalah meliputi news planning. News planning ini adalah sebuah perencanaan isi berupa rapat redaksi, penugasan, pemilihan tema, penentuan narasumber, dan lain sebagainya. Kemudian ada hunting atau news gathering. Ini adalah proses peliputan atau observasi atau wawancara, riset data atau dokumentasi. Kemudian dilanjut dengan news writing. Ini adalah penyusunan naskah atau penulisan berita oleh seorang wartawan atau reporter. Kemudian selanjutnya adalah news editing. Ini adalah proses penyuntingan yang dilakukan oleh editor. Kemudian ada news layouting. Ini adalah pembuatan tata letak atau pembuatan desain cover atau penataan halaman atau penempatan gambar-gambar dan foto. Selanjutnya pre-printing. Pre-printing ini adalah print out hasil layout untuk dicek. Untuk dicek, ini biasanya disebut dengan proofreading. Kalau misalnya udah sesuai, di-approve, disetujui, maka dicetak. Tapi kalau misalnya belum, berarti nanti ada yang harus diperbaiki. Nah, ketika dia sudah benar semua, maka muncullah langkah berikutnya, proses berikutnya, yaitu printing, proses cetak, ya, atau proses naik cetak, atau proses masuk percetakan. Nah, setelah di-print atau dicetak, kemudian dilakukan packing. Packing ini adalah pengepakan dari hasil yang sudah dicetak. Setelah dipak, barulah dilakukan distributing atau penyebaran atau sirkulasi atau penyaluran ke agen-agen atau ke loper-loper atau pengecer ataupun ke pelanggan. Ini adalah proses jurnalistik cetak atau disebut dengan istilah news processing. Nah, khusus proses pemberitaan, gambar ringkas proses jurnalistik cetak bisa dilihat sebagai berikut. Di dalamnya adalah ada yang namanya wartawan atau reporter, bertugas sebagai meliput berita, kemudian menulisnya, kemudian mengedit, dan hasilnya baru diserahkan ke editor atau redaktur atau penanggung jawab rubrik, yang biasa disebut dengan jabrik. Kemudian ada editor. Editor ini akan menyeleksi sekaligus dia mengedit kembali naskah berita yang sudah diberikan oleh wartawan. Jika redaksi memiliki editor bahasa, naskah akan diperiksa lagi oleh sang redaktur bahasa. Lalu hasilnya akan dikembalikan lagi ke editor. Nah, dari editor sering sekali naskah itu juga diperiksa oleh redaktur pelaksana atau pemimpin redaksi atau pemred. Setelah kembali ke editor, baru diserahkan ke bagian layout. Layout ini biasanya ditemukan kesalahan redaksional ataupun faktual. Jadi biasanya nanti akan ada koreksi lagi di layout. Jika layout ini sudah selesai, sebelum dicetak biasanya akan di-print dulu untuk dilakukan approval, ya, atau proofreader.
Jadi dilihat untuk dibaca ulang, kalau misalkan sudah oke, baru dicetak. Proofreader ini orang yang bertugas mengecek akurasi dari penulisan kata. Dari tangan proofreader, ini kalau misalnya ada kesalahan ketik atau typo, ini akan dikembalikan ke layout untuk diperbaiki. Nah, kalau sudah selesai, sudah diperbaiki, baru dia naik ke mesin cetak untuk diperbanyak gitu. Bedanya cetak yang di atas tadi itu sebelum di improvement itu akan dicetak hanya sesuai satu biji aja. Ada misalnya satu tabloid atau satu koran ada 5 lembar aja. Kalau 5 lembarnya itu sudah benar, baru dia naik ke mesin cetak. Selanjutnya adalah manajemen jurnalistik media cetak. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah redaksi atau editor departemen. Ini dipimpin oleh seorang pemret atau pemimpin redaksi. Kemudian ada bagian pemasaran atau bisnis departemen. Ini dipimpin oleh manajer pemasaran atau pemimpin usaha. Di atas pemimpin redaksi dan pemimpin usaha, ini biasanya ada pemimpin umum yang menjadi general manager atau GM. Ada juga pemimpin umum yang merangkap sebagai pemimpin redaksi, ya. Jadi ini tergantung dari perusahaannya aja. Manajemennya mau dibuat seperti apa gitu. Nah, bagian redaksi ini tugasnya mengelola bagian isi media. Di dalamnya meliputi kegiatan peliputan, ya, penyusunan, menulis, ataupun menyajikan informasi berupa berita, ataupun opini, ataupun feature. Nah, orang yang bertugas di bagian redaksi, ini mulai dari pemret sampai dengan reporter. Ini disebut sebagai seorang wartawan atau wartawati. Struktur organisasi redaksi media cetak ini umumnya sebagai berikut. Ada pemimpin redaksi atau pemret, ini adalah chief editor atau editor in chief. Ada redaktur pelaksana atau managing editor atau opsional. Ada redaktur atau editor. Kemudian ada koordinator reporter atau koordinator liputan. Ini juga termasuk opsional pilihan ya. Ada reporter dan juga fotografer. Ada koresponden, reporter yang bertugas di daerah atau luar kota. Ada juga kontributor, yaitu reporter yang tidak terikat secara formal, termasuk juga penulis lepas, ya, penulis artikel atau kolumnis, ya. Nah, di bagian redaksi ada pula yang disebut dewan redaksi atau penasihat redaksi. Biasanya penasihat redaksi ini terdiri dari pemret, wapemret, dan redpal, ya. Ada juga pemimpin usaha dan orang-orang yang dipilih menjadi penasihat di bidang keredaksian. Ada pula yang disebut sebagai staf ahli atau redaktur ahli, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian di bidang keilmuan tertentu yang sewaktu-waktu memasukkan atau pendapatnya sangat dibutuhkan redaksi untuk kepentingan pemberitaan ataupun analisis dari sebuah berita. Nah, di jajaran redaktur ini biasanya ada redaktur pracetak yang membidangi tugas desain grafis seperti proses penyetingan, ya, penyetingan layout ataupun artistiknya. Bagian usaha ini bertugas untuk menyebarluaskan media massa, yaitu dia yang berkewajiban untuk melakukan pemasaran atau marketing atau penjualan atau selling media massa. Bagian ini juga merupakan sisi komersial, ya, meliputi sirkulasi ataupun distribusi, juga pemasangan iklan dan juga promosi. Biasanya bagian pemasaran ini dipimpin oleh seorang pemimpin perusahaan atau manajer pemasaran atau marketing manager yang membawakan manajer sirkulasi, manajer iklan, dan manajer promosi. Jadi manajer pemasaran ini atau manajer marketing ini akan membawahi manajer sirkulasi, manajer iklan, juga manajer promosi. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bisa bermanfaat, bisa kalian pahami. Nah, sebagai refleksi atas materi yang sudah dijelaskan tadi, silakan kalian kerjakan soal, ya, soal berikut. Berisi 5 soal, kemudian ketentuannya silakan kalian lihat di GCR, ya.
Kalian harus bagaimana mengerjakannya dan bagaimana cara mengumpulkannya. Semua terdapat perintahnya di dalam Google Classroom. Demikian pembahasan untuk materi jurnalistik percetakan atau jurnalistik cetak. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Nah, demikianlah tadi bahasan-bahasan mengenai materi jurnalistik yang saya berikan. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen pada channel ini supaya saya bisa terus berkreasi membuat berbagai materi jurnalistik untuk kalian semua. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.